Bab berikutnya bab tentang ucapan orang yang menghadiri undangan makan. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, da'a rajulun, seorang lelaki mengundang an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi, li ta'amin, untuk memakan makanan, sona'ahu lahu khamisa khamsatin, yang dibuatnya cukup untuk 5 orang. Jadi seorang lelaki atau seseorang mengundang Nabi untuk menikmati makanan yang dibuatnya sendiri, yang cukup untuk 5 orang. Fatabi'ahum rajulun, namun ada seseorang yang menyertai mereka, yang mengikuti mereka. Falamma balaghal baba qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira ada tambahan 1 orang yang ikut gitu loh. Ketika sampai di pintu rumah orang yang mengundang makan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Mas'ud, inna hadza tabi'ana. Abu Mas'ud, inna hadza tabi'ana, orang ini ngikutin kita ternyata. Sesungguhnya orang ini dia mengikuti kita, bukan orang yang diundang oleh tuan rumah. Fa in syi'ta an ta'dzana wa in syi'ta raja'a, jika kamu mengizinkan, ia akan masuk bersama kita, dan jika kamu tidak mengizinkan, maka ia akan kita suruh kembali. Bagaimana menurut Anda? Begitu. Ia menjawab, qala bal adzanu lahu ya Rasulullah, aku mengizinkannya kok ya Rasulullah, enggak apa-apa ya Rasul, biar aja dia ikut makan bersama kita. Tuh. Inilah sikap Rasulullah. Ketika yang diundangnya 5 orang, ya Rasul enggak serta-merta bawa rombongan. Kita mah diundang 1 orang, rombongannya 20 orang. Yang ngundang keteteran sampai ngutang-ngutang. Minta izin dulu kalau seperti itu kepada yang ngundangnya. Bolehkah saya bawa rombongan? Bolehkah saya bawa orang? Kisaran sekian lah kurang lebih. Kalau kata yang mengundang, oh enggak apa-apa, baik-baik, enggak apa-apa, saya senang katanya, sudah bawa aja. Nah ya boleh lah. Dan kita konfirmasikan kepada tuan rumah bahwasannya yang kita bawa sekian orang. Jangan mendadak pas sudah di depan rumahnya, oh gitu ya, repot orang nanti mempersiapkannya. Ya kalau memang ada yang ngikutnya pas datang ke rumah itu, yang dituju datangnya orang yang ikut itu memang sudah di depan rumah, ya mau tidak mau ngomongnya minta izinnya di depan rumahnya. Muttafaq alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, bab makan makanan yang dekat dulu dan mengingatkan cara makan yang benar. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqala, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, ketika aku masih kecil di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini anak walon ya, anak bawaan dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu janda, punya anak. Di antaranya anaknya ada yang bernama Umar. Ketika Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti Umar ini menjadi anak tirinya Rasulullah, anak kualon. Kata beliau, ketika aku masih kecil dan ada di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi ta'ishu fis sahfati, tanganku menjulurkan tanganku ke wadah makanan yang agak jauh.
Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat itu maka Rasulullah berkata kepadaku, ya gulam, hei anak kecil, sammillaha, sebutlah asma Allah terlebih dahulu, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah terlebih dahulu makanan yang lebih dekat dengan kamu. Jangan dulu langsung rongkong yang jauh, itu kurang sopan. Begitu. Muttafaq alaih. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, bukan hanya kepada Umar, hakikatnya umum kepada umatnya. Ini saya masih sering melihat orang muslim kalau makan minum pakai tangan kiri. Jangan begitu. Makan dan minum menggunakan tangan kanan kalau ingin berkah. Kenapa sih seringkali dalam ajaran Islam melakukan hal-hal yang baik itu Rasulullah selalu mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Sampai mandi pun terlebih dahulu yang digosoki bagian kanan. Makan menggunakan tangan kanan. Wudu juga mendahulukan anggota yang bagian kanan. Selalu masuk masjid kaki kanan dulu. Pakai sendal kaki kanan dulu. Kenapa sih? Sebetulnya ada sebuah mungkin kalau diteliti ini pasti ketemu. Ini hasil ini saja, hasil yang saya pelajari. Ketika Rasul mengajarkan selalu melakukan dengan bagian yang kanan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, tujuannya ini ada hikmah, ada rahasia. Rahasianya, otak kita akan selalu merespon kebaikan-kebaikan itu. Alhasil, memori kita akan selalu ditanamkan tentang kebaikan-kebaikan dan membiasakan diri dengan kebaikan. Selalu berarti kan mengutamakan kebaikan. Dalam kehidupan nyata akhirnya itu terus nempel, karena pada saat seperti itu dibiasakan, kita itu sedang mendoktrin otak kita. Kita sedang mendoktrin otak kita bahwa kamu tuh harus mendahulukan kebaikan. Kamu tuh harus selalu memprioritaskan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif. Jadi terbawa dalam kehidupan nyata, kita akan selalu berpikir positif, husnuzon, kemudian juga akan selalu mendahulukan kebaikan. Selalu seperti itu. Sabar itu merupakan kebaikan. Senang kita dengan amal-amal soleh, terengginas semangat melakukan kesolehan, dan selalu yang ditujunya itu kebaikan. Nah, sedangkan dalam kehidupan kita selalu diuji juga dengan hal-hal keburukan, selalu digoda dengan keburukan-keburukan. Tapi ketika terbiasa melakukan kebaikan dengan bagian tubuh yang kanan, maka otak ini sudah terdoktrin. Kan ada otak kanan, ada otak kiri, kan begitu kan? Terdoktrin pada saat itu untuk berpikir positif dan selalu mengutamakan hal-hal yang positif. Itu rahasianya. Saya dapatkan ini ya karena ketika mengkaji hadis-hadis ini, Allah memahamkan begitu.